siap semuanya? Hari ini kita akan mencoba belajar tentang bab baru ya, yaitu bab fluidostatis. Namun sebelumnya saya ingin mengawali kegiatan ini terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin ngecek kehadiran dulu ya. Alhamdulillah sudah lengkap semua. Baik, untuk kegiatan pertama kali, karena kita akan menjelaskan tentang materi fluidostatis, maka saya akan menampilkan ini dulu ya. Yang pertama, gambar. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya, apa yang ada di benak Ibu setelah melihat gambar seperti ini? Orang nyelam, Bu, sakit aja. Iya, orang menyelam. Jadi ini ada orang yang sedang melakukan kegiatan diving ya istilahnya ya. Kemudian, sekarang ada pertanyaan. Mengapa semakin dalam melakukan diving akan semakin sulit bergerak? Ayo, siapa yang Belum pengalaman menyelam, Bu. ya. Jadi bisa menjawab, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya, mengapa orang yang berpenyakit jantung tidak boleh diving? Ada yang tahu juga? Belum tahu ya. Ya, tadi seperti Ibu Hesti bilang karena belum berpengalaman kan. Jadi supaya kita bisa tahu apa sih jawabannya, kenapa orang kalau semakin dalam menyelam itu sulit bergerak dan kenapa orang yang punya penyakit jantung itu dilarang menyelam. Nah, untuk kali ini bahasan ini akan dibahas secara mendalam sesuai dengan judul kita, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, sekarang ada tujuan pembelajarannya. Ini ada beberapa poin 1 sampai 4. Kemudian ini poin yang kelima sampai dengan 8. Jadi ini nanti harapan saya Bapak Ibu setelah kita melakukan pembelajaran ini. Nah, selanjutnya, ini ada video. Kita perhatikan dulu. Kenapa ya saat seseorang melakukan diving semakin dalam semakin membuat gerakannya semakin sulit? Dan kenapa orang yang memiliki penyakit jantung tidak boleh melakukan diving? Pertanyaan kamu akan terjawab setelah kamu mempelajari materi tekanan hidrostatis. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, oh ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo Sobat Rumah Belajar, bersama Budur. Kali ini kita akan membahas materi tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat alir yang sedang diam. Sobat Rumah Belajar akan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis melalui beberapa fenomena yang akan kita bahas. Kenapa pada ember wudhu yang dilubangi bagian paling bawah, bukan yang di tengah atau di atas? Iya, benar. Kalau yang dilubangi bagian atas, air akan keluar sedikit dan sangat pelan. Dan kalau bagian tengah, air akan keluar setengah dari ember saja dan alirannya pelan. Yang paling efektif adalah dengan melubangi bagian bawah ember. Saat air masih penuh, air yang mengalir keluar sangat deras. Semakin menurun ketinggian air, alirannya semakin lemah. Aliran air yang disebut debit bergantung pada tekanan air. Makin besar tekanannya, makin kencang alirannya. Sekarang, coba kamu hubungkan dengan pertanyaan Sobat Rumah Belajar sebelumnya. Kenapa semakin dalam menyelamnya, semakin sulit bergerak? Tubuh sulit bergerak disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh air
semakin ke bawah semakin besar, sehingga tubuh semakin terasa lebih berat untuk digerakkan. Berarti ada hubungan antara kedalaman air dengan tekanan. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Dan kenapa orang yang berpenyakit jantung tidak boleh diving? Tekanan udara di dalam laut lebih besar dari tekanan udara di atas permukaan laut. Hal ini membuat jantung bekerja lebih keras dari kondisi normal. Orang yang memiliki jantung sehat saja harus melakukan pemberhentian secara berkala setiap turun sekitar 10 meter agar tubuh dapat menyesuaikan kondisi lingkungan. Orang yang berpenyakit jantung akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dalam keadaan ekstrim. Selain kedalaman, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis, yaitu gaya gravitasi dan massa jenis. Apa itu massa jenis? Coba kau perhatikan, satu batang besi dan satu batang kayu. Dengan volume yang sama, kedua benda ini memiliki massa yang berbeda. Massa sebatang besi lebih besar daripada massa sebatang kayu dengan volume yang sama. Misalnya anggaplah sebatang besi massanya 5000 kg per meter kubik, sedangkan kayu mungkin hanya 500 kg per meter kubik. Massa persatuan volume itulah yang disebut dengan massa jenis. Dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Jadi, apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang pertama, kedalaman. Semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Yang kedua, gaya gravitasi. Dan yang terakhir adalah massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Secara matematis, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dengan ketiga faktor tersebut? Hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman H berbanding lurus. Demikian juga dengan gaya gravitasi dan massa jenis. Jadi, bagaimana rumusan tekanan hidrostatis? Rumusannya adalah P sama dengan Rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman fluida pada titik pengamatan dari permukaan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat belajar di rumah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, itu tadi sedikit penjelasan ya, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan kita di awal tadi. Mengapa semakin dalam orang menyelam akan semakin susah untuk bergerak? Kemudian kenapa orang yang punya penyakit jantung itu tidak boleh melakukan diving? Berarti ada sudah gambaran untuk menjawab. Siapa kira-kira? Ibu Hesti? Ya, nggak Bu, kalau adanya perbedaan tekanan mungkin ya Bu yang dialami oleh si penyelam tadi dengan tekanan yang berada di dasar laut tempat orang itu menyelam. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah sependapat, Ibu Ani? Ya, itu mungkin karena pengaruhannya ya. Jadi Ya, betul. Rho GH ya, jadi kedalamannya berbeda, pasti tekanannya akan berbeda. Ya, terima kasih Ibu Ani. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bergerak semakin dalam itu tekanannya akan semakin kuat, sehingga kita akan sulit untuk bergerak karena tekanan dari air laut tadi sangat besar. Jadi hubungannya bagaimana ya? Sebanding atau berbanding terbalik, Pak Taib? Apa sama apa Bu yang terbaliknya Bu tadi Bu? Tadi kan Ibu Ani menyebutkan semakin dalam, katanya orang yang susah bergerak tadi karena pengaruh kedalamannya. Jadi kan saya jelaskan tadi tekanan sama kedalaman itu berarti mempengaruhi tekanan ya. kan. Nah, berarti Ya, Bu. hubungan matematisnya bagaimana itu Pak Taib? Banding Bu. Ya, sebanding. Artinya semakin besar nilai kedalaman suatu tempat itu tadi sepertinya air laut kan, berarti tekanan air lautnya juga semakin besar. Baik. Nah, untuk lebih memperjelas konsep tekanan hidrostatis,
Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi eksperimen. Silakan Bapak Ibu buka akun Google Classroom-nya. Di situ sudah ada saya post modul Wida Statis yang disertai AKPD tekanan hidrostatis untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu. Sudah bisa Bapak Ibu diakses Classroom-nya? Iya Bu, baru dibuka Bu, ini Bu. Nah ini, Bapak Ibu boleh sambil cek di akun Google Classroom-nya untuk LKPD-nya. Di sini kita akan melakukan kegiatan simulasi tekanan hidrostatis. Nah ini ada langkah-langkahnya. Kita menggunakan aplikasi Pet Colorado ya. Jadi silakan Bapak Ibu ini diklik alamat websitenya. Silakan dibuka dulu aplikasinya. Nanti akan tertayang seperti ini. Sudah sampai Bapak Ibu? Sudah Ya, Bu. Ibu. Nah, nanti pas pertama kali Bapak Ibu membuka aplikasinya muncul seperti ini, maka saya ingin memunculkan rulernya dulu. Tadi sebenarnya rulernya di sini kan, saya geser, saya pindahkan supaya mempermudah perhitungan nanti. Dan saya tampilkan gridnya, nah baru muncul kedalamannya. Nah, di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, berarti ini menunjukkan kedalamannya. Kemudian, nah saya ingin mengukur tekanan udara luarnya dulu. Saya tarik freezernya, saya taruh sembarang aja, yang penting istilahnya di langit ya. Nah di atas ini. Nah ini tekanan udara luarnya sudah dapat sekian. Nanti Bapak Ibu catatkan di AKPD-nya masing-masing. Kemudian saya contohkan saja langsung untuk kedalaman yang 3 meter. Tapi di sini airnya baru terisi 1,5 meter. Bagaimana cara mengisinya? Nah Bapak Ibu tinggal on-kan saja ini pompanya. Jangan diklik. Nanti airnya akan muncul. Isi penuh sampai menunjukkan angka 0. 0 ini kan berarti kedalamannya 3 meter. Kalau airnya sudah 3 meter, baru kita ukur tekanannya. Presornya kita ambil, ditarik ya Bapak Ibu, ditekan berendam, taruh di pas 3 meter menyentuh air pastinya. Nah, akhirnya diperoleh tekanan totalnya 101,545 kPa. Berarti yang dicatatkan di AKPD Bapak Ibu, yang ini untuk tekanan totalnya. Nah, sekarang bagaimana tabel untuk yang tekanan hidrostatis? Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk tekanan hidrostatis berarti Bapak Ibu menggunakan persamaan tekanan hidrostatis, yaitu menggunakan besaran atau nilai dari ini massa jenis. Karena di sini water ya, berarti saya menggunakan massa jenis air. Nanti kalau saya menggunakan massa jenis honey ini kan madu ya, saya geserkan, nah berubah nanti massa jenisnya sekian. Tapi kalau water berarti ya ini massa jenisnya. Kemudian gravitasinya di bumi 9,8. Kemudian hanya yang ini. Jadi misalkan Bapak Ibu mau mencatatkan data yang untuk kedalaman 3 meter jenis fluidanya yaitu air, gravitasinya 9,8, berarti tinggal Ibu kalikan saja kan. Bapak Ibu kalikan 3, sebentar, masa jenis dulu ya. Misalkan ambil 1011 dikali 9,8 dikali 3, maka diperolehlah hasil tekanan hidrostatisnya. Sampai di sini ada yang bertanya? Sesuai dengan penjelasan saya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti melakukan simulasinya, dibuka aplikasinya berurutan. Nanti pertama Bapak Ibu menggunakan jenis fluidanya air dulu, atau tadi di aplikasinya namanya tertuliskan water ya dalam bahasa Inggris. Tekanan udara luarnya tadi yang di atas ini Bapak Ibu silakan diganti. Kalau sama tetap saja, tidak usah dirubah. Kalau yang berbeda silakan diganti. Nanti kedalamannya diisi saja sesuai yang tadi, ada yang kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter, tekanan totalnya ini yang didapat dari freezer tadi. Kemudian tekanan hidrostatisnya yang menggunakan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu nilai dari massa jenis fluidanya, nilai dari percepatan gravitasinya, dan juga nilai dari kedalamannya. Dan ini ada saya
saya tampilkan di sini ada 3 jenis fluida, yaitu air, madu, dan gasolin. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka aplikasinya. Silakan Bapak Ibu mengisi data-datanya. Saya coba buka Classroom saya. Tadi Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Sekarang saya coba cek. Yang masuk itu di sini ya. Input tugasnya di sini ya Bapak Ibu, penilaian eksperimen simulasi percobaan tekan hidrostatis. Oh, masih belum ada ya? Silakan Bapak Ibu dikirim tugasnya bila sudah selesai. Nanti kita akan presentasi, mungkin salah satu saja yang mempresentasikan. Apa sudah ada yang mengirimkan tugasnya? Saya cek lagi. Oh, sudah ada. Baik. Karena sudah ada, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Ini yang menyerahkan sudah Pak Taib. Baik, dipersilakan Pak Taib untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Taib. Baik, yang lain apa ada yang bersedia untuk menampilkan hasil simulasinya? Atau sependapat dengan Pak Taib? Sependapat, Bu. Oh iya. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Berdasarkan tujuan percobaan kita tadi, Semakin dalam itu tekanannya semakin besar, Bu. ya semakin dalam tekanannya maka Semakin dalam, maka tekanannya nanti akan semakin besar. ya Tadi kan ilustrasinya diving kan ya, Bu ya? iya. Semakin dalam kita menyelam maka tekanannya akan semakin Besar. besar. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Masa jenis, kedalaman, sama gravitasinya, Ibu. Iya, betul sekali Ibu Ani, terima kasih. Jadi ada 3 komponen ya yang mempengaruhi besarnya atau nilainya suatu tekanan hidrostatis, yaitu dari massa jenis fluidanya, kemudian percepatan gravitasinya, dan juga kedalamannya. Kemudian berdasarkan simulasi percobaan tadi, ada berapa massa jenis yang kita gunakan? Iya, ada 3. Yang pertama tadi water ya, karena di aplikasinya menggunakan bahasa Inggris kan, water, terus honey atau madu ya, terus yang terakhir yaitu gasolin. Nah, setiap jenis fluidanya memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, sekian ya untuk simulasi eksperimen kita hari ini. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan simulasi kita sudah berakhir, kalau begitu coba Ibu Ani, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya bahwa tekanan itu ditentukan oleh massa jenisnya, jadi ada 3 massa jenis yang berbeda, Ya. terus ditentukan juga oleh kedalaman, karena nilai gravitasi itu kan sama. Jadi Iya. ada 2 faktor itu yang menentukan. Terus dengan udara luar ya, tekanan di udara luar harus dihitung juga tadi. Ya, terima kasih Bu Ani, betul sekali. Berarti tekanan hidrostatis itu dipengaruhi ada beberapa komponen, yaitu komponen massa jenis, komponen percepatan gravitasi sesuai dengan tempatnya ya, kemudian kedalamannya, kedalaman bejananya berapa meter. Hubungannya yaitu semakin besar misalkan nilai massa jenis yang digunakan, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Namun sebelumnya, silakan Bapak
kembali ke akun Google Classroom-nya sebelum saya tutup pembelajaran ini. Di akun Google Classroom-nya itu sudah ada saya postkan tadi modul Kuida Statis. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka modul Kuida Statisnya. Di situ ada penugasan. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan penugasannya untuk materi pembahasan Kuida Statis. Di situ ada 2 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Saya beri tenggat waktu sampai besok ya. Silakan dikirimkan lagi nanti di akun Google Classroom-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bertemu dengan pembahasan masih tentang Kuida Statis, yaitu hukum Archimedes. Nah, kembali ke modulnya tadi, setelah penugasan silakan Bapak Ibu buka. Itu ada kegiatan 2, penjelasan tentang hukum Archimedes. Silakan dipelajari terlebih dahulu karena minggu depan kita juga akan melakukan simulasi eksperimen serupa seperti ini, tapi aplikasinya yang berbeda. Kalau yang hari ini kita menggunakan aplikasi PET, sedangkan yang hukum Archimedes nanti kita akan menggunakan aplikasi rumah belajar. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kiranya mohon dimaafkan, dan mari kita bersama-sama menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat Terima siang, kasih, Bu. terima kasih Bu.